Di teknik elektro, sebuah sistem bisa bekerja lebih optimal jika terus diperbarui. Saya merasa hal yang sama juga berlaku untuk kita. Selama kita terus belajar, kita akan selalu berkembang. Halo, perkenalkan, saya Muhammad Rizal, fresh graduate S1 Teknik Elektro Universitas Pajajaran. Selama berkuliah, pada bidang akademik, saya aktif menjadi asisten laboratorium selama 5 semester di beberapa mata kuliah Teknik Elektro. Di bidang non-akademik, saya sempat mengikuti himpunan mahasiswa Teknik Elektro, divisi kaderisasi, dan menjadi sebuah project officer acara apresiasi wisuda Teknik Elektro untuk 4 gelombang selama 9 bulan. Selain itu, saya juga sempat menjalani kuliah praktek industri di PT PLN Persero UP3 Bandung pada bagian distribusi jaringan selama 3 bulan yang memberi saya pengalaman bekerja langsung di lapangan. Alasan saya mendaftar program magang Kemnaker di Telkom Indonesia adalah karena Telkom punya peranan besar dalam pengembangan teknologi dan layanan digital di Indonesia. Bagi saya, belajar langsung di lingkungan seperti itu adalah kesempatan yang sangat berharga. Saya ingin melihat secara langsung bagaimana proses riset maupun analisis dijalankan di dunia profesional tersebut. Posisi researcher sendiri menarik buat saya karena menggabungkan riset, teknologi, dan pemahaman pasar. Saya sadar masih banyak yang perlu saya pelajari, tapi saya siap untuk terus belajar, beradaptasi, dan memberikan hasil kerja yang terbaik selama program berlangsung. Saat ini, saya merupakan fresh graduate yang aktif mencari peluang kerja, magang, atau project untuk mengembangkan kemampuan saya lebih jauh. Sambil menunggu kesempatan yang datang, saya tetap produktif dengan membaca topik-topik ringan seputar perkembangan teknologi dan tren digital. Saya juga sesekali merapikan portofolio project yang pernah saya kerjakan, serta mengulang kembali beberapa tools yang pernah saya pakai agar tetap familiar. Proyek yang paling menarik buat saya adalah tugas akhir saya sendiri, karena saya memilih topiknya berdasarkan tren teknologi yang mulai bergerak ke arah energi terbarukan, efisiensi energi, dan sistem yang lebih ramah lingkungan. Saya membuat sebuah prototipe berupa stasiun pengisian listrik energi hibrida berbasis Internet of Things. Alat ini mampu memanfaatkan lebih dari satu sumber energi terbarukan, yaitu cahaya matahari melalui panel surya dan angin melalui turbin angin. Energi yang masuk kemudian disimpan di baterai berjenis LiPo4 yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, alat ini juga masih bisa menggunakan listrik AC dari PLN sebagai sumber cadangan jika energi terbarukan sedang tidak tersedia. Energi desa yang tersimpan dalam baterai kemudian dikonversi menjadi listrik AC melalui inverter sehingga bisa digunakan oleh pengguna. Alat ini juga terintegrasi dengan Internet of Things sehingga seluruh prosesnya dapat dipantau dan dikendalikan dari jarak jauh melalui aplikasi Blink IoT. Sebagai mahasiswa akhir teknik elektro, proyek ini saya kerjakan sekitar 4-5 bulan, mulai dari studi literatur untuk memahami kebutuhan sistem, membuat desain perangkat, merakit komponen, sampai menghubungkannya ke IoT. Kendala yang dihadapi karena alat ini berbasis full IoT, saat baterai utama habis, otomatis microcontroller-nya juga ikut mati, sehingga sistemnya langsung mati total. Untuk mengatasinya, saya menambahkan baterai cadangan yang terpisah dari baterai utama, agar microcontroller tetap mendapat daya meskipun baterai utama kehabisan daya, sehingga alat ini tidak menjadi mati total. Hasilnya, alat akhirnya bisa berjalan dengan stabil dan benar-benar bisa digunakan untuk beban ringan, termasuk sepeda listrik. Selama pengujian, sistem tetap stabil, tidak terjadi drop tegangan yang berlebihan, dan proses charging bisa berjalan dari awal sampai selesai. Jujur, proyek ini cukup menguras tenaga karena banyak proses trial dan error. Tapi dari situ saya justru banyak belajar, mulai dari memperbaiki rangkaian, mencari sumber error, sampai menata data supaya lebih mudah dibaca. Meskipun masih berupa prototipe, rasanya cukup bangga waktu alat ini akhirnya menyala dan bisa dipakai dengan normal. Menjadi salah satu momen yang membuat saya semakin tertarik dengan dunia teknologi dan riset. Tools yang biasa saya gunakan ada produk dari Microsoft Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Lalu ada Canva, ada EasyEda, ada CorelDRAW, ada Arduino IDE, dan Python. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Semoga apa yang saya ceritakan tadi bisa memberi gambaran tentang diri saya. Saya sadar masih banyak hal yang perlu saya pelajari, tapi saya punya komitmen untuk bekerja dengan serius dan berkontribusi sebaik yang saya bisa. Semoga saya bisa lanjut ke tahap berikutnya. Terima kasih.